warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang menurut saya paling menarik di setengah semester genap saya ini, yakni materi pokok bahasan kelima mengenai persepsi dan juga pengambilan keputusan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, NPM 101191108 dari Manajemen C2, Prodi Manajemen S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI, Bandung Business School. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai persepsi. Nah, persepsi ini adalah suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan sensory impression yang diterimanya untuk memberikan makna pada lingkungan. Atau persepsi ini adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan juga menafsirkan informasi. Nah, mengapa persepsi ini penting? Karena perilaku orang didasarkan atas persepsi mereka tentang realitas, bukan realitas itu sendiri. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari persepsi ini. Yang pertama ada perceiver atau pelaku persepsi. Pelaku persepsi ini adalah penafsiran seseorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. Di antaranya sikap, motif, minat, pengalaman, dan juga ekspektasi. Lalu kemudian yang kedua ada the target atau target adalah seperti kebaruan, gerak, suara, ukuran, latar belakang, dan jarak. Nah, dari target ini akan membentuk cara kita memandangnya. Selanjutnya ada the situation atau situasi. Nah, situasi ini juga sangat berpengaruh bagi persepsi kita. Dilihat dari waktu, setting pekerjaan, dan juga setting sosialnya. Nah, kemudian ada proses dari persepsi. Proses persepsi dimulai dari stimulus dari lingkungan. Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor seperti merasa, mendengar, melihat, membaui, dan juga mencicipi. Nah, selanjutnya timbul perhatian selektif di mana ketika stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Kemudian organisasi dan interpretasi, yaitu memberikan arti kepada stimulus yang diterima. Proses ini bergantung pada cara pendalamannya, seperti motivasi dan juga kepribadian seseorang. Kemudian akan munculnya umpan balik berupa sikap ataupun juga perilaku. Nah, selanjutnya ada persepsi dan judgment. Ini adalah teori atribusi, di mana teori atribusi adalah ketika seseorang mengamati perilaku, ia mencoba menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Dan juga kesalahan mendasar dari atribusi ini adalah tendensi untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan juga melebih-lebihkan pengaruh faktor internal ketika membuat judgement tentang perilaku orang lain. Kemudian adalah self-briefing bias. Nah, kecenderungan seseorang untuk mengaitkan keberhasilannya sendiri dengan faktor-faktor internal, sementara yang lain pihak menimpakan sebab-sebab kegagalan kepada faktor-faktor di eksternal. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa jalan pintas yang sering digunakan seseorang dalam menilai orang lain, yaitu yang pertama ada persepsi selektif. Nah, persepsi selektif ini adalah orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan minat, latar belakang, dan juga pengalaman ataupun sikap dari mereka. Adapun efek halo, di mana menarik kesimpulan atau kesan umum tentang seseorang berdasarkan karakteristik yang tunggal. Lalu ada efek-efek kontraks. Nah, efek kontraks ini mengevaluasi tentang karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang ditemuinya, yang dapat menilai lebih tinggi atau rendahnya untuk karakteristik yang sama.
Kemudian yang terakhir ada proyeksi, di mana menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu yang lainnya. Nah, selanjutnya yakni meningkatkan akurasi persepsi, yaitu ada manajemen keragaman, berempati kepada orang lain, tunda pembentukan kesan, bandingkan persepsi dengan orang lain, dan juga kenali dirimu sendiri. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional, yaitu yang pertama ada mengidentifikasikan atau mendefinisikan masalah, lalu mengidentifikasikan kriteria keputusan yang penting, kemudian memberikan bobot pada kriteria yang telah diidentifikasikan sebelumnya, lalu mengembangkan berbagai alternatif, kemudian mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada, dan yang terakhir kemudian memilih alternatif yang paling terbaik. Lalu selanjutnya ada asumsi model rasional. Yang pertama yaitu kejelasan masalah. Kejelasan masalah ini adalah masalah jelas dan tidak ambigu ataupun samar. Lalu kedua ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat mengidentifikasikan semua kriteria yang relevan dan alternatif yang memungkinkan. Yang ketiga ada preferensi jelas, di mana rasionalitas menganggap bahwa kriteria dan alternatif dapat diberi peringkat dan juga bobot. Lalu keempat ada preferensi tetap, di mana kriteria keputusan yang spesifik bersifat konstan dan bobotnya stabil sepanjang waktunya. Lalu kelima, tidak ada kendala biaya ataupun waktu, di mana tersedia info lengkap karena tidak ada kendala biaya dan juga waktunya. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada hasil maksimal, di mana alternatif yang dipilih akan memberikan nilai yang dianggapnya tertinggi. Selanjutnya yakni rasional terbatas, di mana individu membuat keputusan dengan membangun model yang sederhana yang mengekstrak unsur-unsur esensial dan masalah tanpa memandang seluruh kompleksitas masalah tersebut. Kemudian yaitu membuat pilihan, bias, dan judgment shortcuts. Yang pertama ada heuristik ketersediaan, di mana tendensi orang untuk mendasarkan pertimbangannya pada informasi yang sudah tersedia bagi mereka. Kemudian ada representatif bias, di mana tendensi untuk menilai kecenderungan terjadinya suatu peristiwa dengan mencoba mencocokkannya dengan kategori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada escalation of commitment, di mana komitmen yang meningkat terhadap sebuah keputusan yang dibuat sebelumnya dengan mengabaikan informasi-informasi yang negatif. Nah, selanjutnya ada decision making style. Yang pertama ada gaya direktif, di mana gaya direktif ini cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan juga sistematis dalam memecahkan suatu masalah dan berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih cepat, dan juga cenderung berfokus pada jangka pendek. Nah, pada gaya direktif ini lebih gemar menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol, yang secara umum menggambarkan kekuasaan yang lebih autokratik. Kemudian yang kedua ada gaya analitik. Kemudian yang kedua ada gaya analitik, di mana gaya analitik ini hasil keputusannya didasarkan atas inputan hasil analisis, lebih banyak mempertimbangkan beragam informasi-informasi dan alternatif dibandingkan gaya direktif sebelumnya. Pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu yang lama dan juga menggambarkan pemimpin yang autokratik. Kemudian yang ketiga
ada gaya konseptual, di mana gaya konseptual ini memecahkan masalahnya dengan pandangan yang lebih luas, suka mempertimbangkan banyak pilihan dan juga kemungkinan masa depan, melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi dan banyak menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusannya. Dalam gaya konseptual ini, berani mengambil resiko dan seringkali menemukan solusi yang lebih kreatif, ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ada gaya perilaku. Nah, gaya perilaku ini lebih cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam pertukaran pendapatnya. Cenderung menerima saran dan juga sportif dan bersahabat. Suka informasi yang verbal dan menghindari konflik serta peduli pada kebahagiaan orang lain. Dan terkadang keputusannya tidak tegas dan juga sulit mengatakan tidak jika keputusannya tersebut akan berdampak bagi kerugian pada orang lain. Nah, selanjutnya ada kreativitas. Nah, kreativitas ini adalah proses penciptaan produk, gagasan ataupun prosedur yang baru dan orisinil dan secara potensial relevan atau berguna bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu kemudian ada faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi kreativitas, seperti ada tantangan, kebebasan, sumber daya, karakteristik kelompok kerja, supervisi dan juga dukungan dari organisasinya. Kemudian selanjutnya ada penghalang kreativitas, seperti ada expected evaluation, pengawasan, motivator eksternal, kompetisi, dan juga pilihan yang terbatas ataupun dibatasi. Nah, selain itu ada pun kendala-kendala organisasi bagi pengambilan keputusan, seperti kemudian ada etika dalam pengambilan keputusan. Nah, kendala-kendala organisasi bagi pengambilan keputusan, seseorang dapat menggunakan 3 kriteria yang berbeda dalam membuat pilihan-pilihan yang etis. Seperti 3 kriteria ini, yang pertama ada kriteria utilitarian, di mana keputusan dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Lalu ada kriteria hak, di mana keputusan konsisten dengan hak dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam dokumen seperti dokumen HAM. Kemudian ada kriteria keadilan, di mana keputusan dibuat adalah keputusan yang mendorong penegakan aturan secara fair dan juga objektif atau independen, sehingga terciptanya distribusi manfaat dan biaya secara lebih adil. Nah, sekiranya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.